Selamat pagi ya. Loh, kok gelap? Halo, ada orang nggak? Kok gelap sekali sih. Aduh, kepentok lagi. Kok gelap ya? Bentar ya. Nah, aduh, ternyata dari tadi lupa nyalain lampu. Pantas aja jadi sakit ininya. Nah, oke, maaf ya, kita ulang lagi. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Fili di PA Anak Sekolah Minggu GRI Palembang. Yeay! Kira-kira bisa tebak nggak hari ini kita cerita tentang apa ya? Tadi ada lampu yang mati. Kalau lampu mati enak nggak sih? Jalannya jadi gelap semua. Mau pegang-pegang barang, aduh, kepentok. Mau jalan-jalan, jatuh. Mau ambil es krim, malah ambilnya cabe. Gak enak kan ya? Itu petunjuk pertama. Petunjuk kedua adalah Kak Fili mau ajarin kita satu lagu nih. Oke, siap ya? Kak Fili nyanyikan satu kali dulu, nanti baru kalian mengikuti. Oke, kita nyanyikan ada Orang Buta. Kak Fili janji kita akan nyanyi bersama-sama ya. Yuk, kita semua pakai gerakannya, ikuti Kak Fili, dan kita akan nyanyi lagu ini 2 kali. Ada orang buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari, Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Sekali lagi, ada orang buta, duduk minta-minta, tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari, Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya, oleh kuasa Yesus. Celik matanya. Baik sekali. Sekarang kalau matanya udah kebuka, berarti kita tahu ya. Oh, jalan ke sana itu arah ke Kenten. Jalan sana itu arah ke Dempo. Nah, berarti sekarang tinggal kita cari jalan buat ke sana. Gimana caranya? Dengan memegang tangan Tuhan dan kita mengikuti Tuhan. Kak Fili ajar lagu kedua ya, judulnya Ikut Tuhanku. Oke, kita akan nyanyi lagu ini sebanyak 2 kali dengan gerakan. Oh, Kak Fili lupa, berdiri yuk, kan kita mau jalan-jalan. Yuk kita nyanyi Aku Mau Ikut Tuhanku. Ikut Tuhanku, kesini kesana hanya ikutmu. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Dengan Roh Kudus dan dengan firman-Nya, ya
mau masuk lagu ketiga. Lagu ketiga berkaitan dengan lagu yang kedua tadi, yaitu ada tentang firman. Nah, kita coba ya. Judulnya adalah Firman Tuhan Ada di Hatiku. Oke, kita akan nyanyi lagu ini sebanyak 2 kali. Berbuahnya mulainya dari kecil, ya, dari kecil berbuah sampai besar. Oke, siap? Kita nyanyikan 1 kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Boleh duduk. Nah, sekarang kita siapkan hati kita. Kita akan segera masuk ke dalam PA anak pada hari ini. Sekarang semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa, ikuti Kak Fili ya. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami bisa mengikuti PA anak lagi. Tuhan berkati agar kami semua dapat mendengar firman Tuhan dan dapat bertumbuh menjadi anak Tuhan. Berkatilah ya Tuhan untuk Kak Feby yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dah, sekarang Kak Fili ajak kita semua berdiri lagi, karena kita mau menyanyi Aku Ikut Tuhanku sebanyak 2 kali. Ayo berdiri, kita mau jalan-jalan hari ini. Siap-siap ya. Sudah ketebak belum kita hari ini mau cerita tentang apa? Ya, kalau lupa, Kak Fili akan ingatkan kita dengan nyanyi 1 pujian, yaitu Ada Orang Buta. Oke, kita nyanyiin lagu ini 1 kali, baru kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ada orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari di pinggir jalan. Pada suatu hari Yesus mendengarnya, orang buta itu disembuhkannya. Celik matanya, celik
adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya, Kak Feby mau ajak kita menghafal satu ayat. Ayatnya dari Mazmur 119 ayat 105. Sekali lagi ya, dari Mazmur 119 ayat 105. Isinya adalah firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bisa ya kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekali lagi, matanya sambil ditutup semua. 1, 2, 3. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bagus sekali anak-anak. Nah, Kak Feby mau tanya dulu. Anak-anak pernah bayangkan nggak kalau tidak ada cahaya, kalau tidak ada lampu, kalau tidak ada lilin di rumah, kalau semuanya gelap sekali? Pernah bayangkan? Wah, apa yang terjadi ya? Tadi Kak Feby aja bisa jatuh tersatu, terus kepalanya kejedot, terus nanti nggak tahu mau ke toilet di sebelah mana, mau ke kamar di sebelah mana, semua nggak kelihatan. Coba nanti kalian di rumah boleh tes ya, tutup matanya, suruh mama hitung, mama tolong hitung sampai 30 detik. Wah, itu rasanya gelap sekali. Kalian kalau dari kecil, kalau dari lahir tidak bisa lihat, semua gelap. Kalian susah sekali kenal yang namanya mama. Saya kenal mama dari mana? Cuma dengar suaranya seperti halo. Nah, ini suara wanita, kayaknya ini suara mama. Atau halo, itu suara papa. Tapi gak bisa lihat, semua gelap sekali. Gak bisa kenal mama dengan benar, gak bisa kenal papa dengan benar, gak bisa lihat siapapun, gak bisa lihat diri sendiri di kaca, tidak bisa lihat apapun. Waduh, kacau banget. Kita bisa gak kenal siapa-siapa. Nah, itu baru mata yang ini nih, mata jasmani yang gelap. Kalau hati yang gelap, apa yang terjadi? Waduh, kalau hati yang gelap, kita bisa-bisa tidak bisa kenal Tuhan. Kalau hatinya gelap, kita berarti hidup di dalam dosa, gak mau kenal Tuhan. Siapa Tuhan? Gak kenal. Siapa itu yang menciptakan saya? Tidak kenal. Siapa yang menolong saya? Tidak kenal. Karena hatinya gelap. Nah, anak-anak, siapa sih yang hatinya gelap? Itu, kamu, mama, papa, dedek, kakek. Siapa? Nah, Alkitab bilang kepada kita, semua manusia hatinya gelap. Hah? Semua manusia? Siapa aja? Wah, berarti Kak Feby juga gelap. Kalian di rumah juga hatinya gelap. Semua manusia, kata Alkitab, hatinya gelap. Gak mau kenal Tuhan, gak mau cinta Tuhan, gak bisa melihat yang baik. Semua gelap, hidup di dalam dosa. Nah, anak-anak, tapi gimana caranya supaya aku hatinya bisa terang? Gimana caranya? Hanya Tuhan yang kasih hati kamu terang, baru kita bisa hidup di dalam terang. Nah, hari ini kita akan dengar cerita tentang satu orang yang matanya buta, matanya gelap, dia nggak bisa lihat. Tetapi hatinya dibuka oleh Tuhan supaya bisa lihat terang. Nah, anak-anak sekalian, sebelumnya kita akan masuk di dalam doa. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih hari ini kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami
bisa mengerti firman Tuhan yang disampaikan. Tolong Kak Feby supaya bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, dulu di Israel ada satu kota namanya kota Yeriko. Nah, di kota Yeriko itu ada pintu gerbang. Nah, pintu gerbang itu buat apa? Buat kalau ada orang mau masuk atau ada orang mau keluar, harus lewat pintu gerbang. Ada yang jaga. Nah, biasanya di pintu-pintu gerbang itu ramai sekali. Kadang-kadang juga sepi. Ada orang datang dari kota lain, masuk ke dalam Yeriko lewat pintu gerbang. Ada orang dari dalam kota Yeriko mau keluar kota, lewat gerbang itu juga. Nah, di kota Yeriko, di gerbang-gerbang itu, di pinggir-pinggir jalannya ada pengemis-pengemis. Mereka yang setiap hari minta Pak, minta Bu, belum makan, minta Pak, minta Bu. Setiap hari minta-minta. Ada pengemis-pengemis di sana. Nah, suatu hari ada seorang pengemis namanya Bapak Bartimeus. Bapak siapa? Bapak Bartimeus. Nah, Bapak Bartimeus ini bukan sekedar pengemis biasa. Dia pengemis yang kasihan sekali karena matanya buta. Wah, dia bukan cuma minta Pak, tapi matanya buta. Dia tidak bisa lihat. Dia tidak tahu, tidak bisa lihat ada orang jalan atau tidak. Dia hanya bisa dengar. Begitu dengar langkah kaki, ada orang lewat. Berarti minta Pak, minta Bu, belum makan, minta Pak, minta Bu. Orangnya sudah lewat, berarti dia cuma dengar saja, tidak bisa tahu. Kadang-kadang ada orang kasih dia uang. Nah, Bapak Bartimeus ini kasihan sekali. Dia tuh buta dan kerjaannya minta-minta jadi pengemis, belum punya pekerjaan yang baik. Nah, suatu hari tiba-tiba ada sesuatu yang ramai sekali. Pak Bartimeus tidak bisa lihat, tapi dia dengar ada suara orang. Wah, sepertinya banyak orang, ramai sekali. Ada apa ini? Gak biasanya nih, biasanya ramainya gak begini. Ini ramai sekali seperti ini. Dengar lagi. Wah, ramai sekali. Lalu Bapak Bartimeus begini, permisi Pak, permisi. Ada siapa ya? Ada apa? Kenapa ramai? Lalu ada orang bilang, ada yang lewat. Hah? Siapa yang lewat? Siapa? Ramai sekali. Itu loh, ada orang terkenal. Pak Bartimeus, siapa? Aku kan tidak bisa lihat. Jadi Pak Bartimeus, siapa sih yang lewat? Ini ramai sekali, berisik. Ada siapa yang lewat? Lalu orang itu bilang, ada Yesus dari Nazaret. Ada Yesus dari Nazaret. Nah, perhatikan anak-anak. Orang-orang Israel bilang Yesus seperti apa? Yesus dari Nazaret. Maksudnya apa Yesus dari Nazaret? Nah, Alkitab kasih tahu kita, Yesus dari Nazaret itu maksudnya apa? Orang-orang Israel saat itu tidak kenal Yesus sebagai Mesias. Mereka tahu Yesus orang terkenal, orang keren, orang pokoknya terkenal banget deh. Tapi dia tuh orang dari Nazaret. Itu loh, si anak tukang kayu itu. Papanya kan namanya Bapak Yusuf yang kerjain kayu, bikin meja, bikin kursi, bikin peralatan-peralatan dari kayu. Itu loh Yesus dari Nazaret, anaknya tukang kayu itu. Nah, orang Israel tuh di otaknya cuma tahu Yesus seorang tukang kayu. Padahal mereka dari kecil diajarkan firman Tuhan. Semua orang Israel, anak-anaknya harus belajar firman Tuhan. Waktu itu baru ada perjanjian lama. Mereka harus baca, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu mereka menghafal, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Mereka hafal, ayat bumi belum berbentuk dan kosong. Mereka, anak-anak Israel itu harus belajar firman Tuhan. Dan di dalam Alkitab Perjanjian Lama,
Tuhan sudah pernah tulis manusia itu jatuh dalam dosa, manusia itu gak punya harapan. Tapi nanti Tuhan akan kirim satu anak yang disebut Mesias, anak yang dijanjikan. Siapa itu? Waktu itu mereka belum tahu. Mereka belum tahu siapa Mesias, tapi mereka tunggu-tunggu. Tetapi anak-anak, waktu Tuhan Yesus beneran datang, waktu Mesiasnya sudah datang di depan mata mereka, mereka tidak kenal. Ya, mata mereka terbuka, tapi hatinya gelap. Mereka tidak kenal siapa Yesus. Oh, anak tukang kayu dari Nazaret. Papanya kan Yusuf yang bikin-bikin meja. Nah, mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Nah, setelah orang-orang bilang sama Pak Bartimeus, "Pak, itu ada Yesus dari Nazaret." Wah, Pak Bartimeus itu dengar, "Hah, Yesus dari Nazaret?" Dia langsung teriak, "Yesus, anak Daud, kasihani aku. Yesus, anak Daud, kasihani aku. Yesus, anak Daud." Wah, Pak Bartimeus teriak sekencang-kencangnya karena orang di situ rame. Pak Bartimeus nggak bisa lihat, dia harus teriak sekencang-kencangnya supaya Tuhan Yesus dengar. "Yesus, anak Daud, kasihani aku." Nah, anak-anak dengar Pak Bartimeus panggil Yesus sebagai apa? Yesus, anak Daud. Yesus, anak Daud. Wah, apa maksudnya Yesus anak Daud? Nah, Alkitab kasih tahu kita, Yesus anak Daud artinya Yesus Mesias yang pernah dijanjikan Tuhan. Wah, Pak Bartimeus yang matanya gelap itu, matanya nggak bisa lihat, buta, tapi dia kenal Tuhan Yesus. Dia tahu dari mana? Karena dulu, ingat yang tadi, orang Israel itu belajar Alkitab. Pak Bartimeus pasti juga belajar Alkitab. Dia baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, semua dalam Perjanjian Lama. Dia baca, dia perhatikan, lalu dia tahu, wah, Tuhan mau janjikan seorang Mesias. Dia disebut sebagai anak Daud. Mesias, anak Daud. Oh, Pak Bartimeus ingat terus di otaknya. Nanti Tuhan akan kirim yang namanya Mesias, anak Daud. Nah, waktu Pak Bartimeus dengar Tuhan Yesus datang, dia langsung teriak, "Ini pasti Mesias, ini pasti anak Daud yang dijanjikan itu. Soalnya aku dengar dia bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, dia bisa menyembuhkan orang yang matanya buta, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta, dia bisa bikin mujizat, kasih makan roti cuma 5 sama ikan 2, kasih makan ke 5.000 orang, ke banyak orang. Wah, ini pasti Mesias, ini pasti anak Daud itu." Nah, anak-anak, Pak Bartimeus walaupun matanya gelap, tapi hatinya terang. Kenapa? Karena Tuhan yang buka hati Pak Bartimeus supaya dia bisa kenal Tuhan. Hatinya terang. Begitu dengar tentang Yesus, wah, ini pasti Mesias. Nah, Mesias itu pasti bisa selamatkan aku. Aku ini buta, aku tidak bisa lihat. Jadi aku teriak, "Yesus, anak Daud, kasihani aku." Lalu orang-orang bilang, "Shh, berisik jangan berisik-berisik, rame, jangan berisik." Tapi Bapak Bartimeus, biarin aja. "Yesus, anak Daud, kasihani aku." Orang banyak, "Shh." Tapi Bartimeus tetap, "Yesus, anak Daud, kasihani aku." Nah, setelah Pak Bartimeus teriak-teriak panggil Tuhan Yesus, Alkitab bilang pada kita, Tuhan Yesus mendengarnya. Tadi di lagu kita nyanyi ya, pada suatu hari Yesus mendengarnya. Nah, Tuhan Yesus mendengar suara Pak Bartimeus. Wah, ada yang panggil-panggil. Lalu Yesus bilang, "Panggil dia ke sini." Nah, orang-orang di sekeliling Pak Bartimeus bilang, "Pak Bartimeus, kamu kuatin hati kamu ya. Kamu dipanggil tuh sama Tuhan Yesus, sama Yesus itu kamu dipanggil. Ayo cepat-cepat ke sana, cepat." Lalu Pak Bartimeus, "Hah, aku dipanggil oleh Tuhan Yesus? Aku dipanggil oleh Yesus anak Daud itu?" Langsung Pak Bartimeus buka jubahnya.
Dia berdiri, dia jalan kepada Tuhan Yesus. Nah anak-anak, Pak Bartimius dibilang melepaskan jubahnya. Artinya apa? Dulu orang miskin itu tidak punya apa-apa, tidak punya emas, tidak punya barang-barang, tidak punya uang. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka cuma punya jubah. Buat kalau mereka malam-malam kedinginan, ada jubah yang tutupin supaya hangat. Kalau siang-siang kepanasan, ada jubah yang tutup supaya tidak terbakar kulitnya. Dia cuma punya satu hartanya, yaitu jubah. Itu satu-satunya barang kesayangan dia. Itu satu-satunya barang yang dia punya untuk menjaga dia dari kedinginan, dari kepanasan setiap hari. Dia duduk di pinggir jalan cuma pakai jubah. Tetapi waktu Tuhan Yesus panggil dia ke sini, Pak Bartimius melepaskan jubahnya. Artinya Pak Bartimius meninggalkan semua hartanya. Nah anak-anak, waktu Tuhan Yesus memanggil kita semua untuk jadi anak Tuhan, untuk melayani Tuhan, kita itu dipanggil untuk apa? Apakah kita harus seperti Pak Bartimius? Oh kalau kayak gitu, aku nggak boleh punya boneka dong, bonekanya aku buang. Aku nggak boleh punya handphone dong, handphonenya aku buang. Terus aku nggak boleh punya mainan bagus dong, aku buang. Bukan seperti itu anak-anak. Tapi maksudnya adalah Alkitab bilang, kamu jangan pentingin apapun lebih dari Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus panggil, ayo sekarang siapa ya? Tracy, ayo sekarang Aurin, ayo sekarang Theo, atau yang lain-lainnya semuanya. Ayo ikut Tuhan Yesus. Artinya apa? Artinya kalau aku punya game, aku boleh punya. Tetapi kalau sudah waktunya baca Alkitab, aku harus taruh gamenya, aku harus baca Alkitab dulu. Sungguh-sungguh jangan pikir waktu baca Alkitab, ih tadi gamenya seru ya, tadi gamenya gini-gini. Gak boleh. Kita harus mementingkan Tuhan lebih daripada apapun. Itu maksudnya Pak Bartimius tidak pentingkan lagi jubahnya dia. Gak apa-apa dia kedinginan, yang penting bisa ikut Tuhan Yesus. Kita juga seperti itu diajak. Gak apa-apa kalau kamu misalnya gak punya game, atau boleh kamu punya game, tapi jangan cinta sama game kamu lebih daripada cinta Tuhan. Kalau sudah waktunya pergi ke gereja, jangan dibawa gamenya. Kita beribadah dulu di gereja. Kalau sudah waktunya baca Alkitab, jangan main game dulu, taruh gamenya, baca Alkitab dulu. Ingat ya, mementingkan Tuhan lebih dari apapun. Nah, Pak Bartimius waktu dipanggil oleh Tuhan Yesus, panggil dia ke sini. Lalu dia lepaskan jubahnya, dia jalan ke Tuhan Yesus. Permisi, permisi, tidak terlihat, tidak terlihat. Lalu ada orang tuntun dia, tolong, permisi, permisi. Lalu sudah dekat Tuhan Yesus, Pak Bartimius, Yesus anak Daud. Terus Tuhan Yesus bilang, kamu mau apa? Apa yang kamu inginkan? Lalu Pak Bartimius bilang, Tuhan, supaya aku bisa melihat. Aku tidak bisa melihat sekarang. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Pergilah kamu sekarang, imanmu menyelamatkanmu. Dan pada saat itu juga mata Pak Bartimius terbuka. Wah, silau. Wah, silau sekali silau. Aduh, wah, ada apa itu? Wah, ada pohon. Wah, ada orang. Banyak sekali orang. Ada Yesus anak Daud. Aku bisa lihat kakiku. Aku kelihatan tanganku. Wah, aku sudah bisa melihat. Pak Bartimius langsung hari itu juga bisa melihat. Dan Alkitab bilang setelah itu Pak Bartimius dengan sukacita ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau pergi kemana? Aku ikut di belakang. Aku ikut Tuhanku. Ikut Yesus, ikut ke surga. Aku ikut sampai ajalku. Pak Bartimius terus ikut Tuhan Yesus mulai saat itu. Nah anak-anak sekalian, hari ini kita belajar satu hal. Apa itu? Kalau mata kita ini terbuka, tetapi hati kita gelap, tidak ada gunanya. Seperti orang-orang Israel tadi, mereka lihat kok Yesus, tapi mereka tidak kenal. Mereka pikir, oh itu anak tukang kayu.
mereka tidak kenal Tuhan Yesus, mereka masih hidup di dalam dosa. Tetapi Pak Bartimeus menerima anugerah dari Tuhan. Matanya dibuka, bukan hanya mata ini, tapi mata hatinya dibuka oleh Tuhan. Jadi Pak Bartimeus bisa kenal, oh ini Yesus anak Daud, ini Mesias yang dijanjikan itu, dia yang bisa selamatkan aku. Nah anak-anak sekalian, dulu di dalam sejarah gereja ada satu orang namanya Ibu Fanny Crosby. Ibu siapa? Ibu Fanny Crosby. Nah Ibu Fanny ini waktu kecil matanya masih bagus waktu bayi, tetapi dia pernah kena sakit. Nah waktu kena sakit dokter kasih dia obat, tapi obatnya salah. Akhirnya Ibu Fanny seumur hidup jadi orang buta. Matanya gelap, tidak bisa lihat apapun. Tapi anak-anak sekalian, Ibu Fanny itu hatinya terang. Mata ininya gelap, tapi hatinya terang. Karena apa? Karena Tuhan yang buka hati dia supaya dia bisa kenal Tuhan. Ibu Fanny setiap hari baca Alkitab. Bukan begini bacanya, kan matanya gelap. Jadi dia minta tolong orang, tolong bacakan saya kitab Matius 1 ayat 1 sampai semuanya. Tolong bacakan. Lalu ada orang membacakan. Inilah bla bla bla. Ada orang membacakan. Tolong bacakan saya Yohanes 3 ayat 16. Lalu ada orang membacakan. Karena begitu besar kasih Allah, Ibu Fanny dengar baik-baik. Tolong bacakan saya Mazmur 119. Lalu orang bacakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ibu Fanny dengar, lalu dihafal. Dan Ibu Fanny membuat banyak sekali lagu-lagu Kristen. Itu menunjukkan bahwa apa? Dia itu orang yang hatinya terang, walaupun matanya gelap. Orang pernah tanya sama Ibu Fanny, Bu, kalau Ibu dikasih kesempatan lahir lagi, satu kali lagi nih, jadi bayi lagi, terus hidup lagi, ulang lagi hidupnya, Ibu mau pilih bisa lihat atau mau tetap jadi buta? Lalu Ibu Fanny tersenyum dan Ibu Fanny bilang, aku akan memilih tetap buta matanya. Orang bingung, kenapa Bu? Bukannya nggak enak ya matanya gelap begitu? Ibu Fanny bilang apa? Karena nanti waktu mata saya pertama kali dibuka di surga, orang yang pertama saya lihat adalah Tuhan Yesus. Saya nggak usah lihat lagi dunia ini, banyak yang jahat, banyak yang nakal. Saya nggak usah lihat. Nanti kalau saya naik surga, saya langsung buka mata. Yang pertama saya lihat adalah Tuhan Yesus. Nah anak-anak sekalian, dari cerita Ibu Fanny ini sama cerita Pak Bartimeus, kita tahu yang penting tuh bukan mata ini yang harus terbuka, tapi mata hati kita. Hati kita nggak boleh hidup di dalam gelap. Nah anak-anak, karena itu hari ini Kak Feby mau ajak kita semua, ayo hidup di dalam terang. Jangan mau hidup di dalam gelap, tidak kenal Tuhan. Setiap hari kerjaannya berdosa, bohong, menyontek dan yang lain-lain. Jangan hidup di dalam gelap. Ayo hidup di dalam terang. Gimana caranya Kak Feby? Ingat tadi ayat hafalan kita apa? Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti Alkitab, firman Tuhan itu adalah terang. Itu lampunya buat hati kita. Kalau hati kita gelap, harus ada firman Tuhan supaya bisa terang, supaya kita bisa kenal Tuhan, supaya kita bisa hidup di dalam terang. Nah anak-anak, kalau kayak gitu berarti harus setiap hari baca Alkitab. Nggak boleh bolong. Kalau mau hidup dalam terang, lampunya harus nyala terus. Alkitab harus dibaca terus. Nah, mulai saat ini, ayo sama-sama kita baca Alkitab setiap hari. Kalau ada yang masih kecil, susah, belum mengerti, minta tolong papa mama. Pa, ma, tolong dong, aku mau baca Alkitab, temani aku dong. Boleh minta tolong papa dan mama. Boleh minta tolong kak, ayo baca Alkitabnya sama aku supaya aku bisa ngerti ada apa sih di situ. Nah, mari kita baca Alkitab setiap hari. Mari kita hidup di dalam terang. Jangan mau hidup dalam dosa.
Mari kita hidup mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Mau anak-anak? Mau hidup di dalam terang? Wah, Kak Feby percaya pasti kalian mau. Mau baca Alkitab setiap hari? Mau ya? Mau. Ayo sekarang kita lipat tangannya. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami tahu kalau kami adalah anak-anak yang hatinya gelap. Kami bisa berdosa, kami bisa tidak sayang Tuhan, tetapi hari ini Tuhan memberitahu kami untuk hidup di dalam terang. Caranya dengan percaya Tuhan Yesus dan membaca Alkitab setiap hari. Tolong kami, anak-anak yang masih kecil, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami baca setiap hari. Tolong kami menjadi anak-anak yang kenal Tuhan, yang mencintai Tuhan, dan juga mencintai firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, terang hidup kami. Kami berdoa. Amin. Nah, baik ya firmannya tadi ya. Sekarang Kak Fili mau mengajak kita nyanyi satu lagu yang tadi, yaitu firman Tuhan yang sudah kita dengar harus semakin berbuah di dalam hidup kita agar kita bisa mengikut Tuhan dengan benar. Oke, kita akan menyanyi lagu firman Tuhan ada di hatiku sebanyak 2 kali. Lebih mau berdoa, nyanyinya pelan-pelan saja sambil kita merenungi firman Tuhan yang tadi. Oke, kita nyanyi bersama-sama 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, sampai di sini PA kita minggu ini. Sampai jumpa 2 minggu ke depan. Dadah!